Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Ayu dengan NIM 121230101 dari kelas Kimia Fisika kelas TKB. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tunjung selaku dosen mata kuliah Kimia Fisika pada semester 3 ini. Nah, di sini saya akan eh, memenuhi tugas Kimia Fisika, yaitu review jurnal. Baik, akan saya mulai review jurnalnya. Baik, jadi review jurnal kali ini bertemakan topik kedua, yaitu gas. Nah, di sini judul review jurnal saya yaitu Exploring Quantum Gravity Effect Comparison Between Minima and Maximizing Lengths in Ideal Gas Thermodynamics oleh saya sendiri, Lutfi Ayu Fatimah Nur Azizah, Department of Chemical Engineering, Faculty of Industry Technology, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Yogyakarta. Nah, di sini adalah review artikel yang akan saya review, yaitu berjudul Statistical Description of Ideal Gas at Planck Scale with Strong Quantum Gravity Measurement. Nah, artikel ini ditulis oleh Latavi M. Lawson dari Universitas de Lome, Fakultas de Sciences, Departemen de Physico, Laboratory de Physico, the Materials at the Compression and Semiconductors, Lantogo, African Institute of Mathematical Science, AIMS, Gaha, Summerhill Hills Estate, East Legon Hill Center. Nah, jadi artikel ini diterbitkan oleh Helion pada tahun 2022 begitu. Nah, di artikel ini itu membahas eh, judulnya itu dalam bahasa Indonesia itu adalah deskripsi statistik gas ideal pada skala Planck dengan pengukuran graviti kuantum yang kuat. Nah, jadi itu artikel ini tuh membahas bagaimana gas ideal itu berperilaku dalam skala Planck atau kayak gimana gas ideal itu ada di dasar dalam skala Planck. Nah, apa sih skala Planck gitu kan? Nah, skala Planck itu adalah skala yang sangat kecil di mana efek gravitasi kuantum itu menjadi signifikan. Nah, pada skala ini, hukum fisika klasik tidak lagi berlaku sepenuhnya, dan kita itu perlu mempertimbangkan efek kuantum yang kuat. Nah, jadi di jurnal ini itu dia mempertimbangkan efek kuantum yang kuat dalam eh, penelitian ini begitu. Nah, selanjutnya eh, sebelum membahas tentang artikel ini, kita bahas dulu tentang apa itu gas ideal? Karena kan di artikel ini mungkin akan membahas terkait gas ideal dan bagaimana perilakunya, begitu kan? Nah, jadi gas itu tuh merupakan cairan yang tidak memiliki resistensi terhadap perubahan bentuk dan akan memperluas tanpa batas untuk mengisi wadah apapun di mana dia itu berada begitu. Nah, molekul-molekul ataupun atom yang membentuk gas berinteraksi
secara lemah dengan satu sama lain, antara satu sama lain. Jadi mereka itu bergerak cepat dan bertumpukan secara acak dan berantakan satu sama lain. Jadi di sini, di sini, di sini, di sini begitu. Nah, partikel gas dalam ruang itu berhubungan dengan tekanan, volume, dan suhu. Nah, gas itu terdiri antara gas sejati dan gas ideal. Nah, berapapun jumlah partikel gasnya dapat diletakkan dalam suatu ruangan dengan volume tertentu, atau begitu juga sebaliknya, gitu. Nah, gas ideal itu merupakan gas-gas yang keberadaannya berada pada jarak tertentu dari titik kritis, di mana kita bisa menemukannya pada kisaran suhu tinggi dan volume molar yang tinggi pada permukaan fase. Nah, pada gas ideal, permukaan fase itu akan terus melengkung dan dapat digambarkan dengan sangat mudah, yaitu dengan persamaan gas ideal. Sedangkan untuk gas nyata dapat dicairkan dengan menerapkan hukum yang tepat, begitu. Nah, untuk selanjutnya, nah, jadi isi dari artikel ini secara keseluruhan akan saya jelaskan secara langsung begitu. Jadi ada pendahuluan, ada tujuan pengertian, metodologi. Sebenarnya ada hasil dari pembahasan mungkin, tapi mungkin hasil pembahasannya akan saya eh, paparkan di akhir slide begitu. Nah, tadi kan membahas tentang gas ideal. Nah, ada juga kaitannya dengan skala Planck. Nah, skala Planck itu apa? Jadi skala Planck itu adalah ukuran terkecil di mana efek kuantum dan gravitasi itu saling berinteraksi. Jadi pada skala ini panjang, waktu, dan energi itu memiliki nilai tertentu yang dikenal sebagai konstanta Planck. Begitu. Nah, terus pengukuran gravitasi kuantum itu apa? Terus nanti juga apa sih hubungannya sama artikel ini sama teori gas ideal? Nah, jadi hubungannya itu karena efek gravitasi kuantum itu mempengaruhi sifat-sifat dari termodinamik gas ideal pada skala Planck begitu. Jadi, gas ideal itu kan biasanya dianggap sebagai sistem yang terdiri dari partikel-partikel yang tidak saling berinteraksi. Nah, dan mengalami perubahan signifikan dalam perilakunya karena efek kuantum dan gravitasi itu menjadi dominan. Nah, di sini itu kita akan membahas koreksi logaritma yang muncul dalam besaran termodinamik seperti energi bebas Helmholtz, terus entropi, terus potensial kimia yang menunjukkan bahwa di skala Planck itu hukum-hukum klasik itu tidak lagi cukup untuk menjelaskan uh, perilaku gas ideal gitu. Sebagai contoh itu energi bebas Boltzmann dan entropi itu mungkin bisa ditentukan dalam istilah logaritma yang mencerminkan dari pengaruh dari panjang maksimal yang akan dijelaskan lebih lanjut. Gitu. Nah, terus untuk garis besar dari artikel ini yang pertama, pendahuluan, itu artikel ini ditulis oleh Latifi M. Lawson dan dipublikasikan di jurnal Helion. Nah, penelitian ini itu berfokus pada gimana perilaku gas ideal pada skala Planck, yang merupakan skala di mana efek gravitasi kuantum itu menjadi signifikan. Nah, penulis di dalam artikel ini itu mengeksplor bagaimana prinsip ketidakpastian yang bisa diperluas. Nah, kayak general istilahnya itu peneliti ini tuh membeli nama istilah GUP atau Generalized Uncertainty Principle. Jadi bisa disingkat dengan GUP gitu. Dan panjang maksimum
mempengaruhi sifat termodinamika gas ideal. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama itu tuh adalah untuk menyelidiki kasus-kasus atau kuantitas termodinamik dalam konteks gas ideal yang terdiri dari partikel-partikel yang tidak dapat dibedakan pada skala Planck itu. Nah, penulis ini juga untuk eh, tujuannya itu menunjukkan bagaimana panjang maksimum dalam teori ini itu menghasilkan koreksi logaritmi terhadap parameter yang terdeformasi. Nah, sebagai konsekuensi dari efek gravitasi kuantum yang kuat. Nah, terus yang ketiga itu adalah metodologi. Jadi, mm, metodologi ini dia menggunakan pendekatan matematis dengan memanfaatkan aljabar Heisenberg yang terdeformasi untuk menggambarkan dinamika partikel bebas pada skala Planck. Nah, dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger, penulis ini itu mendapatkan spektrum energi sistem dan kemudian menurunkan deskripsi statistik gas ideal dalam ensemble kanonik gitu. Nah, selanjutnya ini adalah eh, terjemahan dalam bahasa Indonesia yaitu menggali efek gravitasi kuantum, perbandingan antara panjang minimal dan maksimal dalam termodinamika gas ideal, begitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini itu bagaimana prinsip ketidakpastian umum yang mempengaruhi sifat termodinamika gas ideal pada skala Planck, dan yang kedua itu apa sih implikasi skenario panjang maksimal pada lokalisasi status kuantum dibandingkan dengan skenario panjang minimal. Jadi, yang disoroti oleh penulis di dalam artikel ini itu adalah pertanyaan-pertanyaan ini, dan kita akan mendapatkan jawabannya setelah slide ini begitu. Nah, yang pertama itu adalah pengaruh prinsip ketidakpastian umum terhadap sifat termodinamik gas ideal pada skala Planck. Nah, yang prinsip ketidakpastian umum itu yang dikenal dengan istilah GUP itu tuh merupakan prinsip yang dibangun oleh penulis artikel ini untuk menggambarkan eh, sesuatu yang ada di dalam jurnal ini begitu. Jadi prinsip ketidakpastian umum dalam eh, dalam fisika kuantum ya, terutama itu mengubah cara kita memahami sifat partikel pada skala terkecil termasuk gas ideal gitu. Nah, pada skala Planck, efek gravitasi kuantum itu menjadi signifikan. Dan GUP itu tuh memperkenalkan panjang maksimal yang mempengaruhi sifat-sifat termodinamik, begitu. Terutama sifat termodinamik dalam gas ideal. Nah, artikel ini itu tuh menganalisis bagaimana GUP tadi itu mempengaruhi kuantitas dari termodinamik gas ideal dan membandingkan implikasi dari panjang maksimal dan panjang minimal terhadap lokalisasi kuantum gitu. Nah, mungkin di sini kurang terlihat rumus-rumusnya, jadi akan saya geser. Oke. Nah, jadi ini apa sih? Tadi kan kita mengenal istilah GUP. Nah, jadi bagaimana pengaruh GUP ini terhadap
sifat termodinamika gas ideal begitu. Nah, yang pertama, GUP itu menyatakan bahwa terdapat batasan pada ketepatan pengukuran posisi dan momentum partikel. Nah, pada skala Planck, panjang maksimal yang diusulkan dalam GUP ini menghasilkan efek lokalisasi kuantum yang kuat. Nah, hal ini itu berbeda dengan panjang minimal yang bisa menghasilkan efek lokalisasi lemah. Nah, dalam konteks gas ideal, GUP ini itu menyebabkan koreksi logaritmik pada kuantitas termodinamik seperti energi bebas Helmholtz, entropi, dan potensial. Tuh. Nah, yang pertama kita akan bedah satu-satu dari ketiga ini. Yang pertama itu ada Helmholtz atau energi bebas Helmholtz. Helmholtz. Nah, ini ada rumusnya di sini. Ini maaf. Yang ini rumus Helmholtz, yang ini entropi, yang ini adalah potensial. Baik, yang pertama, energi bebas Helmholtz itu tuh adalah ukuran energi di mana energi yang tersedia itu untuk melakukan kerja pada suhu tetap. Nah, ini tuh sangat berguna. Helmholtz ini tuh sangat berguna ketika sistem berada pada temperatur konstan. Nah, rumusnya itu adalah A sama dengan min KB T ln Zn, atau bisa juga sama dengan A plus NKB T ln tau, di mana A-nya itu merupakan min KB T ln 1 N faktorial dikali 8 mu M per 27 beta H kuadrat dikuadratin N per 2. Jadi, yang belum tahu, A itu adalah energi bebas Helmholtz. Dan KB itu adalah konstanta Boltzmann yang sudah kita ketahui besarannya, dan T itu adalah suhu absolutnya, dan Z itu adalah fungsi partisi. Tuh. Nah, yang ini itu tuh dalam konteks gas ideal. Jadi, uh, rumusnya jadi A plus N kat B terentau gitu. Nah, A kecilnya ini energi bebas home Helmholtz. Terus yang N itu tuh jumlah partikelnya, dan yang rentau itu tuh parameter deformasi yang berkaitan dengan efek gravitasi kuantum. Gitu. Lalu yang kedua itu ada entropi. Nah, apa sih entropi? Nah, entropi itu merupakan ukuran ketidakaturan atau kebebasan dalam sistem. Nah, dalam konteks termodinamika ini, entropi itu memberikan informasi tentang jumlah cara sistem dapat mengatur dirinya sendiri. Nah, rumusnya tuh ada ini. S sama dengan do A per do T, M sama dengan S min N KB lentau. Nah, S itu adalah entropinya, A itu energi bebas Helmholtz, sehingga rumusnya jadi ini. Dan di mana S itu merupakan ini. Dan rumusnya menjadi ini. S do A per do TN sama dengan KB ln N per 2 min 8 PM per 27 beta H kuadrat N per 2. Terus yang ketiga itu adalah potensial kimia. Nah, potensial kimia itu merupakan
sebuah perubahan energi bebas ketika jumlah partikel dalam sistem itu berubah. Jadi, hal ini itu penting untuk memahami bagaimana sistem itu berinteraksi dengan lingkungannya, gitu. Nah, kita juga bisa lihat rumus M atau potensial kimia yang ada di dalam ini, yang tertera di sini. Jadi, eh, M rumusnya adalah doa per do N T sama dengan mu KB T ln tau. Sebelumnya, saya izin minum terlebih dahulu. Nah, jadi M itu, ini rumusnya doa per do T dikaliin T-nya sama dengan mu KB T ln tau. Nah, di mana eh, M itu apa sih gitu? M itu adalah potensial kimianya. Nah, mu itu adalah doa per do N, potensial kimia yang biasa tanpa koreksi. Nah, jadi ketiga kuantitas ini ada Helmholtz, entropi, dan potensial kimia itu tuh merupakan bagian dari eh, deskripsi termodinamik gas ideal. Nah, dalam konteks gravitasi kuantum tersendiri, adanya koreksi logaritmik pada masing-masing kuantitas itu menunjukkan bagaimana interaksi antara mekanika kuantum dan gravitasi dapat mempengaruhi sifat-sifat termodinamiknya pada skala Planck. Gitu. Nah, dengan memahami ketiga ini, Helmholtz, entropi, dan potensial ini, kita akan eh, memperoleh wawasan yang lebih tentang perilaku gas ideal di bawah kondisi ekstrim dan bagaimana implikasinya terhadap teori fisika yang fundamental gitu. Nah, kenapa sih di sini ada penulis tuh kayak menuliskan kayak koreksi logaritmiknya? Nah, jadi koreksi logaritmik itu muncul sebagai akibat dari interaksi gravitasi kuantum yang kuat. Sehingga dalam skenario panjang yang maksimal, efek ini tuh bisa lebih signifikan dibandingkan dengan panjang minimal. Nah, jadi, penelitian itu tuh bisa menunjukkan bahwa meskipun energi internal gas ideal tetap tidak terpengaruh oleh gravitasi yang kuat. Nah, koreksi logaritmik pada kuantitas termodinamik ini menunjukkan bahwa panjang maksimal memiliki implikasi yang lebih besar dalam memahami gravitasi kuantum dan konsekuensinya terhadap termodinamika. Nah, jadi mungkin di sini ada kalimat-kalimat panjang maksimal, panjang minimal yang belum kita ketahui. Nah, mungkin akan saya paparkan di next slide.
Baik, ini yang dimaksud implikasi skenario panjang maksimal versus panjang minimal. Nah, dalam skenario panjang maksimal, efek lokalisasi kuantum menjadi lebih kuat. Nah, ini tuh berarti bahwa status kuantum partikel dalam gas ideal itu lebih terlokalisasi begitu. Nah, kenapa sih lebih terlokalisasi? Apa sih penyebabnya? Gitu kan? Nah, ini tuh menyebabkan distribusi energi yang lebih merata. Jadi saya ulangi, apa yang menyebabkan hal ini gitu. Jadi hal ini tuh bisa menyebabkan distribusi energi yang lebih terdistribusi secara merata, yang awalnya itu distribusi energinya tuh tidak merata. Jadi di sini dapat segini, di sini segini begitu. Jadi bisa menyebabkan distribusi energi yang lebih merata di antara partikel. Terus, karena ini tidak kelihatan, selanjutnya ini juga bisa em, mengubah sifat termodinamik gas eh, tersebut. Nah, panjang minima itu juga menghasilkan lokalisasi kuantum yang lebih lemah gitu, yang dapat menyebabkan fluktuasi eh, energi yang lebih besar dari partikel itu. Jadi, apa sih panjang minimal sama panjang maksimal itu? Nah, jadi panjang maksimal itu biasanya menghasilkan koreksi logaritmik yang signifikan pada kualitas termodinamik yang menunjukkan bahwa efek gravitasi itu sangat mempengaruhi sifat gas ideal. Nah, lokalisasi kuantum yang kuat itu tuh bisa menyebabkan eh, pada perilaku termodinamik yang tidak biasa gitu, seperti perubahan dalam kapasitas panas dan entropi. Begitu. Selanjutnya, panjang minimal itu tuh meskipun uh, mempengaruhi sifat-sifat termodinamik, efeknya tuh dia lebih lemah dan tidak menghasilkan koreksi yang sama dari panjang maksimal tadi gitu. Jadi lokalisasinya lebih lemah, sehingga karena lokalisasi itu tuh lemah, dia itu bisa menyebabkan fluktuasi yang lebih besar daripada panjang maksimal tadi dalam energi dan perilaku gas yang lebih mendekati model klasik. Buat apakah ini sudah terrecord? Oh, sudah.
Nah, terus selanjutnya akan membahas kita bedah satu-satu, yaitu panjang maksimal dan lokalisasi kuantum yang kuat, terus panjang minimal dan lokalisasi kuantum yang lemah, dan yang terakhir itu perbandingan efek dari panjang minimal dan panjang maksimal gitu. Yang pertama itu adalah panjang maksimal dan lokalisasi kuantum yang kuat. Nah, pada skala panjang maksimal ini, efek lokalisasi kuantum itu dia menjadi lebih kuat. Eh, Kenapa? Berarti hal ini itu menandakan bahwa setiap status kuantum partikel gas ideal itu lebih terlokalisasi gitu. Jadi mengarah pada distribusi energi yang lebih merata di antara partikel-partikel di dalamnya. Nah, dalam kondisi ini itu, partikel itu cenderung memiliki energi yang lebih seragam, sehingga mengubah sifat termodinamik gas tersebut. Nah, yang pertama, efek gravitasi kuantum yang kuat pada panjang maksimal itu menghasilkan koreksi logaritmik yang cukup signifikan pada kuantitas termodinamik ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu energi bebas Helmholtz, entropi, dan kapasitas panas. Itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa efek gravitasi kuantum itu sangat mempengaruhi perilaku gas ideal. Nah, terus yang kedua, itu tuh perilaku termodinamik yang tidak biasa pada panjang maksimal dan lokalisasi kuantum yang kuat. Jadi, lokalisasi kuantum yang kuat itu bisa menyebabkan perilaku termodinamik yang tidak biasa, seperti perubahan dalam kapasitas panas dan entropinya. Nah, misalnya, kapasitas panas mungkin akan meningkat karena partikel itu memiliki lebih banyak energi untuk dibagikan secara merata, yang terdistribusi secara rata, gitu. Terus, yang kedua itu adalah panjang minimal dan lokalisasi kuantum yang lemah. Nah, dari eh, mungkin setelah kalau kita baca sepintas, panjang minimal dan lokalisasi kuantum yang kuat dan panjang minimal dan lokalisasi kuantum yang lemah itu tuh seperti berbanding terbalik antara keduanya. Nah, memang di artikel ini juga menjelaskan bahwa mereka itu berbanding terbalik. Nah, jadi panjang minimal itu akan menghasilkan lokalisasi kuantum yang lemah. Nah, eh, lokalisasi kuantum yang lemah itu tuh partikel tidak terlokalisasi dengan baik sehingga dia menghasilkan sehingga hasil akhirnya itu lemah, nggak kuat. Kalau misalkan panjang maksimal tadi kan distribusi kuantumnya secara merata begitu. Nah, kalau sedangkan di panjang minimal ini dia tuh tidak merata. Jadi partikelnya tidak terlokalisasi dengan baik gitu. Jadi bisa menyebabkan fluktuasi energi yang lebih besar di antara partikel-partikel itu gitu. Nah, apa sih fluktuasinya? Itu tuh
Yang pertama itu ada fluktuasi energi sama perilaku mendekati mode klasik. Tuh. Nah, jadi dengan lokalisasi yang lebih lemah, fluktuasi energi di antar partikel itu eh, menjadi lebih signifikan. Jadi, hal ini itu mengartikan bahwa beberapa partikel itu mungkin memiliki energi yang jauh lebih tinggi atau lebih bisa juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata. Sehingga dia bisa menciptakan distribusi energi yang tidak sama gitu. Kalau itu yang di panjang minimal gitu. Kalau yang di panjang maksimal, saya ulangi lagi bahwa distribusi dia itu merata gitu. Jadi eh, dia nggak menyebabkan fluktuasi energi gitu kan. Nah, terus yang kedua itu ada perilaku mendekati mode klasik gitu. Jadi, efek dari panjang minimal ini cenderung membuat perilaku gas mendekati mode klasik. Nah, dalam hal ini itu, gas ideal itu bisa berperilaku lebih seperti gas klasik, di mana interaksi antar partikel itu tidak terlalu dipengaruhi oleh efek dari kuantum itu. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa rumus ya. Jadi, itu tuh merupakan panjang maksimal dan panjang minimal. Di mana yang panjang maksimal, di mana yang panjang minimal. Itu. Nah, di perbandingan ini, yang pertama itu panjang maksimal. Dia itu lebih menghasilkan koreksi logaritmik yang eh, signifikan pada kuantitas termodinamiknya. Terus yang kedua, lokalisasi kuantum yang kuat itu tuh mengarah pada distribusi energi yang lebih merata. Terus panjang maksimal ini juga menyebabkan perilaku termodinamik yang tidak biasa. Misalnya tadi, perubahan panas dan perubahan entropi. Nah, sebenarnya rumusnya itu delta P ini sama dengan H tau. Dan delta X max sama dengan L max N sama dengan 1/tau. Yang ini. Dan ini tuh panjang maksimal dari teori GUP. Lalu selanjutnya ada panjang minimal. Apa sih panjang minimal itu? Jadi eh, panjang minimal itu efeknya lebih lemah dan tidak menghasilkan koreksi logaritmik yang sama. Kalau panjang maksimal tadi kan menghasilkan koreksi logaritmik yang sama ya. Kalau panjang minimal ini tidak. Dah. Terus lokalisasi kuantumnya itu lebih lemah dan menyebabkan fluktuasi energi yang besar. Kalau panjang eh, maksimal tadi tidak menyebabkan fluktuasi energinya lebih besar, sedangkan panjang minimal dia menyebabkan fluktuasi
energi yang lebih besar gitu. Nah, perilaku gas mendekati model klasik dan interaksi antar partikel yang kurang terpengaruh oleh efek kuantum. Ini rumusnya. Jadi delta X, delta P lebih dari sama dengan H per 2 1 min tau X aksen plus tau kuadrat X aksen kuadrat gitu. Dimana tau itu dia tuh parameter GUP yang berkaitan efek gravitasi kuantum. Jadi tau ini itu merupakan parameter yang terkait dengan efek gravitasi kuantum dari parameter GUP atau ketidakpastian umum. Dan mungkin kita sudah sampai pada hasil dan kesimpulan. Jadi, artikel ini tuh kan menekankan bahwa pada skala Planck, interaksi antara termodinamika dan gravitasi kuantum itu menghasilkan perubahan signifikan dalam perilaku gas ideal, di mana koreksi logaritmiknya ditemukan dalam berbagai parameter termodinamik menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang gas ideal itu perlu diperluas untuk memasukkan efek-efek ini gitu. Jadi penelitian itu tuh membuka jalan untuk studi lebih lanjut mengenai interaksi antara mekanika kuantum dan gravitasi serta implikasinya terhadap teori fisika fundamental. Oh iya, sebelum itu saya akan membacakan kesimpulan dari ini tadi. Nah, itu tuh jadi lokalisasi kuantum itu sangat dipengaruhi oleh panjang minimal dan maksimal dalam konteks GUP. Nah, panjang maksimal menghasilkan lokalisasi kuantum yang kuat dengan dampak signifikan terhadap sifat-sifat termodinamik dalam gas ideal. Sedangkan panjang minimal itu menghasilkan lokalisasi yang lebih lemah dengan fluktuasi energi yang lebih besar. Dan ketika kita memahami perbedaan ini, gitu, kita memahami perbedaan antara panjang maksimal dengan panjang minimal, gitu kan, eh bisa untuk menjelaskan bagaimana efek gravitasi kuantum mempengaruhi perilaku gas ideal pada skala Planck dan implikasinya terhadap teori fisika fundamental. Oke, masuk ke hasil dan kesimpulan. Jadi, bahwa penelitian ini tuh menunjukkan bahwa Generalized Uncertainty Principle atau GUP itu tuh menyebabkan koreksi logaritmik dalam besaran termodinamik seperti energi bebas Helmholtz, entropi, dan potensial kimia. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa
perilaku gas ideal itu tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh hukum-hukum fisik atau hukum-hukum klasik dalam skala Planck, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Nah, yang kedua, itu tuh dari perbandingan panjang minimal dan panjang maksimal tadi. Jadi saya akan mengulas kembali hasil dan kesimpulannya dari yang saya bahas tadi gitu. Jadi yang pertama, artikel ini itu dia membandingkan efek dari panjang maksimal dan panjang minimal gitu. Eh, dan skenario black hole race north stroke gitu. Hasilnya itu menunjukkan bahwa panjang maksimal itu menghasilkan lokalisasi kuantum yang kuat. Nah, sementara panjang minimal itu dia menghasilkan lokalisasi kuantum yang lebih lemah begitu. Nah, mungkin dari artikel ini itu kan menekankan pada skala Planck ya, di mana interaksi antar termodinamika dan gravitasi kuantum itu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam perilaku gas ideal. Nah, koreksi logaritmik ini em, ditemukan dalam berbagai parameter termodinamik yang menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang gas ideal itu perlu diperluas lagi tuh, untuk memasukkan efek-efek ini gitu. Jadi penelitian ini itu memberikan sesuatu yang baru untuk studi lebih lanjut mengenai interaksi antara mekanika kuantum dan gravitasi, beserta implikasinya terhadap teori fisika fundamental. Nah, terus di sini juga sebenarnya membahas tentang dinamika partikel bebas. Nah, eh dinamika partikel bebas, tapi dalam skala Planck, gitu kan? Jadi penulis di sini itu menuliskan dinamika partikel bebas pada skala Planck dan bagaimana sifat statistik dari gas ideal itu dapat diturunkan dalam kerangka ensemble kanonik gitu. Jadi ini itu memberikan pemahaman tentang bagaimana si partikel itu berperilaku di bawah kondisi ekstrim. Terus selanjutnya itu ada energi internal dan sifat termodinamik. Nah, meskipun eh, koreksi logaritmik itu muncul di dalam hal ini gitu ya. Nah, energi dalam internal gas itu tetap tidak terpengaruh oleh efek gravitasi yang kuat gitu. Tetapi, tetapi parameter deformasi yang diperkenalkan itu tuh mempengaruhi dari sifat termodinamik ini gitu. Jadi saya ulangin, eh meskipun koreksi logaritmik itu muncul di dalam artikel ini gitu ya, tapi namun parameter ini, parameter deformasi yang diperkenalkan ini itu mempengaruhi sifat dari termodinamiknya. Nah, sehingga dengan divergensi pada kuantitas termodinamik saat parameter deformasi itu mendekati nol gitu.
Nah, implikasinya pada pemahaman gravitasi kuantum dari artikel ini itu tuh bahwa temuan ini itu bisa memberikan kita wawasan baru tentang bagaimana panjang maksimal dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang gravitasi kuantum dan konsekuensi termodinamika dan bagaimana dia berpengaruh terhadap gas-gas ideal gitu. Nah, ini itu menunjukkan pentingnya mempertimbangkan efek kuantum pada kondisi ekstrim. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi dari artikel ini, mungkin artikel ini itu sangat direkomendasikan gitu ya untuk peneliti dan akademisi yang tertarik dalam fisika teoritis. Jadi, khususnya dalam studi tentang gravitasi kuantum dan termodinamika pada skala Planck. Nah, dengan pendekatan matematik yang jelas dan analisis yang mendalam, artikel ini tuh bisa memberikan kontribusi yang berharga untuk pemahaman kita tentang interaksi antara mekanika kuantum dan gravitasi. Betul. Jadi, menurut saya, artikel ini itu masih tergolong dalam kategori baru dan masih perlu penelitian lebih lanjut tentang bagaimana gravitasi kuantum dan termodinamika pada skala Planck gitu. Sehingga tuh biasanya bisa eh, diimplementasikan dalam teori-teorinya yang mempengaruhi gas-gas ideal tuh. Jadi itu kan teori ini itu kan tadi berkaitan dengan gas ideal yang melalui analisis eh, bagaimana sih efek gravitasi kuantum itu mempengaruhi sifat-sifat termodinamik dalam gas ideal dan pada skala Planck gitu. Nah, gas ideal itu kan biasanya dianggap sebagai sistem yang terdiri dari partikel-partikel yang tidak saling berinteraksi begitu. Nah, jadi dia bisa mengalami perubahan signifikan dalam perilakunya ketika efek kuantum dan gravitasi itu dia menjadi dominan gitu. Nah, koreksi logaritma yang muncul dalam besaran termodinamik itu tadi seperti energi Helmholtz, entropi, dan potensial kimia yang menunjukkan pada skala Planck. Nah, hukum-hukum klasik itu tidak lagi cukup untuk menjelaskan perilaku gas ideal. Sebagai contoh, itu adalah energi bebas Helmholtz dan entropi gas ideal itu dapat istilah Kak dituliskan dengan tambahan istilah logaritma yang mencerminkan pengaruh dari panjang maksimal yang dihasilkan oleh gravitasi kuantum. Sehingga dari artikel ini kita bisa lebih
memahami dan lebih mengetahui dan menambah wawasan kita tentunya tentang gas-gas ideal, gas nyata. Walaupun gas nyata tidak diimplim, diim, di, eh, disinggung langsung oleh artikel ini, mungkin gas ideal dan gas nyata itu sangat berkaitan begitu. Sehingga dengan kita membaca artikel ini, kita bisa uh, menambah wawasan kita tentang gas-gas ideal, bagaimana penerapannya, bagaimana implikasi gas ideal saat ini, bagaimana penerapan gas ideal saat ini, apakah masih sesuai ataukah harus ada penelitian lebih lanjut yang perlu di diteliti lagi, diulas lagi, begitu dari gas ideal ini. Mungkin dari beberapa teori juga bahwa ada yang menyebutkan gas ideal itu merupakan teori klasik yang mungkin perlu penyempurnaan-penyempurnaan di teori di masa mendatang. Begitu, mungkin karena gas ideal itu tekanannya di bawah 1 atmosfer, sehingga tidak banyak peristiwa atau tidak banyak kejadian yang menggunakan gas ideal. Salah satu contoh peristiwa kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan gas ideal, penerapan gas ideal itu adalah eh, ban motor gitu. Nah, mungkin gas nyata itu tuh merupakan eh, implikasi lebih lanjut dari gas ide, nggak dari gas ideal gitu. Nah, baik. Sebelumnya mungkin review artikel atau review jurnal dari saya, saya cukupkan saya cukupkan sekian. Semoga apa yang saya kerjakan hari ini, apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat dan bisa memenuhi tugas kimia fisika pada semester 3 ini. Eh, Sebelumnya, terima kasih kepada butuhnya saya ucapkan sekali lagi. Dan terima kasih karena telah menyaksikan video saya hingga akhir. Walaupun em, dan saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah perilaku atau perbuatan. Mungkin tadi juga di tengah-tengah saya minum karena batuk. Maaf Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.